saya waktu kecil ngefans berat sama beliau. iya gitu kan, ternyata pas kita urut-urut itu mesti keluarga gitu kan, mesti family gitu kan. Ya akhirnya dipertemukan lagi, saya sudah dewasa, beliau sudah waktu itu anaknya juga. Ini suka pakai belangkon emang orang? Iya, akhir-akhir ini nggak tahu saya kok punya keterpanggilan pakai belangkon, kayaknya keren ya gitu. Jadi kok sama kayak sorban aja jadi kayak gini iya. ya? Jadi saya memang ada mungkin dari nenek moyang saya memang kejauhan. Tahun 2000 bengkel apa awalnya? Kita memang berkecimpungnya di awal di bidang autobody. Autobody ya, ngecat gitu maksudnya? Betul, ngecat, modifikasi, ya berhubungan dengan body. Iya body ya. SMA apa dari kok gimana sih? Ya dari dulu itu memang dari saya mulai SMP itu sudah suka otomotif, modifikasi, terutama ya untuk urusan perbodian. Perbodian. Dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun kelak mendapatkan syafaat di akhirat. Amin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi di Areza Podcast. AA alhamdulillah saat ini kedatangan mungkin bisa dibilang tukangnya otomotif atau jagoannya otomotif atau bisa dibilang juga yang sudah berkecimpung di dunia otomotif yang luar biasa. Yang ngetopnya sekarang rajanya roll fender ya, itu nama usahanya beliau sekarang. Panggilan akrabnya Danet, Bang Danet. Mungkin nanti kita akan kupas lagi siapa sebenarnya beliau ini ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat dan inspirasi buat kita semua. Mungkin saya langsung sapa aja kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Danet sehat? Sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Danet sudah bisa hadir di podcast Areza. Sama-sama. Semoga ini menjadi bagian daripada acara yang bisa bermanfaat bagi yang lain ya. Karena kita sudah prokes, sudah swab dan segala macamnya, mungkin alangkah lebih baik kita ngobrolnya dibuka aja maskernya ya. Oh, boleh ya? Iya. Alhamdulillah. Bang Danet. Iya. Ini kan udah top banget nih Raja Roll Fender nih ya. Udah sejak lama. Sejak kapan sih? 2003. 2003 ya? Iya. Awalnya membuat ini tuh inspirasi atau memang talent atau memang hobi atau seperti apa sih Bang? Iya. Kalau buat saya sih keberkahan aja ya. Keberkahan Allah, Masya Allah. Jadi keberkahan aja, memang Allah titipkan aja rasa untuk melakukan hal ini gitu ya. Iya. Tapi sebelum ngobrolin tentang bengkel nih, mungkin perjalanan hidupnya Bang Danet nih, waktu kecilnya emang hobinya otomotif atau seperti apa sih Bang? Ya kalau dari kecil memang sudah biasa ya. Sudah biasa. ngikutin ayah saya gitu kan. Beliau juga suka otomotif, suka mobil. Sebentar. Nama Bang Danet aslinya itu siapa? Namanya asli Danet. Danet apa? Ada tambahan? Danet Sujito. Danet Sujito. Iya. Oh, berarti memang Sujito tuh nama kakek. nama kakek ya. Alhamdulillah. Berarti Danet itu memang bener nama. Danet bukan alias ya. Ya karena saya kelahiran di Medan. Oh di Medan. Iya. Katanya wong Surabaya. Iya, besar di Surabaya, tapi kalau lahir di Medan. Oh lahir di Medan. Ayah orang Surabaya memang. Ayah aslinya Kediri. Oh Kediri. Ibu aslinya Pasuruan. Pasuruan. Iya. Terus besar di ini memang tugas dari ayah gitu di sana di Surabaya. Ya karena ayah saya dulu di perusahaan pelayaran. Oh. Nah, jadi biasalah kita ayah Kalau nggak salah Samudra Indonesia ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti tugasnya lebih lama di Surabaya beliau. Terakhir sebetulnya cukup lama itu saya mulai tahun 8. Siapa nama ayah tuh, Bang Dan? Pak Bintarto Sujito. Pak Bintaro. Bintarto ya. Iya. Sekarang tinggal di mana Di Jakarta juga. di Jakarta juga ya. Alhamdulillah. Nah, ini perjalanannya lahir di Medan. Sekolahnya di mana? Saya
TK sampai SD kelas 4 di Jakarta. Di Jakarta. Kelas 5 SD sampai lulus SMA di Surabaya. Surabaya. Nah, terus baru hijrah sama ikut ayah lagi ke Jakarta sampai menikah, sampai punya anak. Berapa anaknya sekarang? Anaknya 2. 2? Iya. Alhamdulillah. Udah besar-besar? Wah, besar-besar. Udah besar-besar. Udah kuliah atau ada bagaimana? Dua-duanya alhamdulillah udah kuliah. Udah kuliah. Belum selesai tapi. Baru. Yang satu siapa namanya? Naufal Afia Nuriski. Yang pertama, yang kedua Naila Adifa Nuriska. Alhamdulillah, semoga sempat dapat rezeki yang baik terus dari Allah ya, sesuai dengan nama ya. Amin. Nah, perjalanan berarti 2003 ya buat bengkel itu ya. Ya. Kalau bengkel sebetulnya dari tahun 2000. Tahun 2000 bengkel apa awalnya? Kita memang berkecimpungnya di awal di bidang autobody. Autobody ya. Ngecat gitu maksudnya. Betul, ngecat, modifikasi, ya berhubungan dengan body. Iya, body ya. Ya. Emang udah talentnya dari SMA apa dari kok gimana sih? Ya dari dulu itu memang dari saya mulai SMP itu sudah suka otomotif, modifikasi, terutama ya untuk urusan perbodian. Perbodian. Dari kecil udah diajarin sama ayah tuh nyuci mobil bagaimana yang benar, gitu kan. Iya. Ya, jadi ya keterusan gitu. Iya, berarti senangnya ngeliat mobil bersih aja ya. Ya mobil bersih suka, lihat istri bersih juga saya suka gitu. Alhamdulillah. Ya semuanya al-Islam Nadi. Islam itu bersih. Kan sesuai kan. Betul, Islam itu kan juga bersih. Betul. At-tahur satrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman ya kan. Bang Danet. Oke. Meyakinkan kalau Bang Danet itu di urusan otomotif gitu ya. Seberapa begitu yakinnya gitu saat itu? Sebetulnya kalau yakin jujur aja sih nggak ada lah. Coba-coba pokoknya ya. Awalnya. Hanya mengikuti apa yang saya sukai gitu ya. Apa yang dirasa dalam diri saya suka itu ya, saya pikir kemampuan saya di situ ya saya coba lakukan pekerjaannya. Iya. Dan alhamdulillah ya memang ya kalau boleh dibilang hobi yang kecebur di hobi lah. Kecebur di hobi. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini ya ternyata masih bisa jadi manfaat. Iya. Berarti tahun 2000 sampai 2003 itu di autobody-nya. Iya. Sampai sekarang sudah masih. Jadi ada juga. Iya, tahun 2003 itu ya dia itu mendapatkan keberkahan gitu ya. Ada saudara tiba-tiba saya main ke bengkelnya, dia punya alat untuk rock fender gitu kan. Pertama kita suruh coba ini dia kebetulan om saya itu punya bengkel balap. Nah, dia punya tools itu dia di Jakarta. Dulu di Jakarta. Di Jakarta. Terkenal sekali ya om saya, namanya Om Richard Luisan. Ya, itu sangat terkenal sekali itu di zamannya tahun 80-an itu luar biasa. Iya. Oh, berarti pembalap tuh banyak ke beliau gitu itu. Iya, betul. Dan saya merasakan keberuntungan saya itu ya saya salah satunya dari om ini ya. Iya. Padahal dulu saya waktu kecil ngefans berat sama beliau. Iya, gitu kan. Ternyata pas kita urut-urut itu masih keluarga gitu kan, masih family gitu. Alhamdulillah. Ya akhirnya dipertemukan lagi. Saya sudah dewasa, beliau sudah waktu itu anaknya juga sudah besar-besar ya. Ya mungkin disitulah kita dipertemukan, akhirnya bisa menjadi satu peluang baru buat saya. Dan ya itu saya merasa keberkahan saya di situ. Itu sendiri? Apa ajak temen apa gimana awal? Di awal saya menjalankan sendiri. Pernah juga di partneran gitu. Partneran juga, tapi mungkin kami kurang berjodoh ya. Mungkin saya lebih bisa jalan kalau mungkin ya memang saya sendiri yang menjalankan gitu loh. Iya. Ya jadi akhirnya kami putuskan saya meneruskan usaha ini ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, Bang Danet, ini kan berjalan 2003 ini lama juga dong ya, sampai dengan sekarang 2021 ya kan, kurang lebih 18 tahun. Iya. Ada siklusnya naik turun, apa naik sempat turun, apa gimana sih kalau dapat berkahnya itu? Apakah lagi susah ini pernah juga mengalami misalnya pas lagi sepi orderan bahasanya, atau orderan ditolak-tolak, kan banyak juga tuh kejadian kayak gitu. Itu rasanya beda atau sama sih menurut Bang Danet?
Ya mungkin saya karena ngerasa semuanya didapatkan dari keberkahan, ya saya ikutin aja. Ikutin aja. Ya pasti semua juga ngalamin namanya Iya, pasang surut ya. Iya. Bahkan mungkin surut nggak pasang-pasang juga sudah juga kita lewatin gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita sampai ini sebetulnya ada pasang nggak ya gitu ya. Gitu. Iya. Cuman itu tadi mungkin tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Ya saya hanya meyakini aja ya Allah tuh pasti ada. Allah kan. Iya. Berarti kembali lagi ke Allah, serahin ke Allah lagi ya sama Iya. Bang Danet ya. Iya. Gitu. Bang Danet, apa misalnya pernah mengalami pada saat surut itu ya? Berubah nggak dari sikap mungkin ibadah atau dari cara doa atau menjalani ini, ada perubahan nggak yang signifikan nggak yang berasa sama Bang Danet? Kalau saya dari dulu itu orang yang sangat malu untuk berdoa, memohon, meminta. Iya. Karena sudah dipenuhi terus ya. Iya, karena buat saya dia nggak jauh dari urat leher kita gitu loh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya. Iya, jadi saya pikir ya saya ikutin aja aturan mainnya Allah maunya Allah apa? seperti itu ya, Iya. sudah saya ikutin aja. Tapi kan katanya orang yang tidak berdoa itu disebut orang yang sombong katanya Bang Danet. Mungkin doanya bukan urusan dunia kali ya. Ya Urusan- kalau doa tuh buat saya sih setiap langkah ya doa. Doa. Gitu. Iya. Iya. Jadi saya hanya mungkin ya kalau doa khusus gini ya rasanya malu saya gitu loh. Iya. Tapi mosok Gusti Allah lagi Iya. Nah, gitu loh, jadi ya. Yang Bahwa- dirasakan hatinya ya, kolbunya aja ngobrol sama Allah ya. Innallaha alimun bidzati's sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita kan. Pada saat kita ada keinginan dalam hati, kita ingin ngobrol sama Allah, itu sebetulnya harus jadi doa kan sebetulnya ya. kata orang-orang begitu. Cuman ngikut-ikut aja saya pokoknya. Iya. Nah, keyakinan yang timbul dari seorang Bang Danet yang urusannya kan otomotif, urusannya orang buat show off ya kan, buat ini. Bagaimana cara meminimalisasi biar tidak ada kesombongan, tidak ada merasa jumawa, merasa wah gue nih bengkel gue nih udah rajanya roller fender nih, nggak ada yang ngalahin nih gitu loh. Pernah terbesit nggak? Ini oke nih gue nih gini. Atau enggak ini punya Allah. Pernah merasakan itu nggak, Bang? Jadi sebetulnya nama bengkel kita sebetulnya dulu awalnya Naufal Kreatif. Nama anak ya? Nama anak ya. Terus pada kurun waktu tertentu akhirnya kita tambahkan jadi Naufal Kreatif Indonesia. Atau kita singkatnya jadi NCI. Nah, jadi tahun 2016 nama rajanya roll fender itu sebetulnya diberikan oleh customer saya. Oh gitu. Ya, jadi customer ini memang mungkin punya kecintaan sama apa yang kami kerjakan gitu kan, dan dia dengan senang hati selalu mensupport juga. Dan terbersit tiba-tiba dia bilang ini mah namanya rajanya roll fender. Awalnya dari customer tuh ya ngomong kayak gitu. Jadi ya kalau kami ya jauh dari berani kalau ngomong kita rajanya apa. Rajanya tuh kan wah levelnya kan sangat tinggi sekali. Tinggi, tapi karena orang lain ya kita hanya mengamini saja. Iya. Dan ya alhamdulillah mungkin sampai hari ini mungkin kata-kata yang mudah kali diingat gitu. Roll fender ada rajanya roll fender. Ya tapi kalau buat saya pribadi untuk disombongkan nggak ada lah ya. Apa yang harus disombongkan gitu kan. Iya. Ya semuanya dari dia gitu. Dari Allah betul. Iya. Betul, Bang. Itu alat sendiri, roll fendernya itu punya alat sendiri atau bikin sendiri atau memang ngambil dari gimana sih, Bang? Jadi awalnya dikasih. Yang dari Om Richard itu? Iya, dikasih cuma-cuma. Jadi saya karena mungkin saya pernah mengerjakan mobil customer beliau dan hasilnya baik gitu kan. Dia bilang bawa aja, bawa pulang. Bawa pulang gimana? Ya bawa aja. Gue juga nggak bisa pakai. Nah lu bisa pakai, lu bawa aja deh. Wah bener nih Om gitu kan. Iya sudah bawa aja. Jadi awalnya ya itu bener-bener diberi. Alhamdulillah. Lewat Om Richard. Alhamdulillah. Dari situ dikembangkan terus sama Bang Danet. Ya. Semuanya ya kita belajar dari awal juga gitu kan. Akhirnya bikin alat sendiri itu? Enggak? Enggak juga.
Yang kedua, alat yang kedua pun tiba-tiba ada yang menawarkan. Oh gitu. Iya, ini saya punya alat seperti yang kamu punya, tapi saya belinya waktu itu di Jepang. Terus saya bilang, oh kenapa nggak dipakai? Ya dulu cuma buat punya aja. Iya. Kalau saya beli boleh gitu, boleh. Dan saya dapat harga yang juga, waduh, sangat murah. Padahal waktu itu alat itu, kalau dari yang pertama saya ingat saya di Australia itu, kalau dirupiahkan mungkin lebih dari 10 juta ya. Iya. Toolsnya itu. Ya mahal tuh zaman dulu mah. Waduh, nggak kepikiran beli ah. Iya. Iya. Namanya juga surut nggak pasang-pasang ya. Kapan ya? Iya. Kesulitan itu akan kemudahannya kapan gitu kan bahasanya. Iya, sampai udah lupa ini nanti kira-kira naik enggak ini gitu kan. Iya. Awalnya kan ini kan perjalanan bisnis begini itu kan tidak langsung 180 derajat ya. Apa dari memang mempromosikan atau dari mouth to mouth aja atau seperti apa sih? Ya mungkin kalau saya pribadi mempromosikan adalah mungkin ya, tapi Ada, ya. saya itu benar-benar merasa ya lingkungan saya itu menolong saya, teman-teman yang punya apa namanya hobi yang sama, maupun juga teman-teman bengkel yang seprofesi dengan saya itu hampir semuanya tuh memang mendukung gitu loh. Jadi saya ya cuman ngikutin aja gitu loh. Dibantu teman ya terima kasih, alhamdulillah. Bahkan beberapa waktu yang lalu tiba-tiba ditawarkan oleh teman yang memang ya seprofesi juga gitu kan. Tiba-tiba bilang ayo bikin apa namanya jadi sponsor di tempat saya gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Bayar berapa? Nggak ada, nggak usah bayar. Saya bilang apalagi di Tuhan saya bilang gitu. Jadi ya hidup saya ya rasanya nggak jauh dari itu semua lah. Alhamdulillah. Benar-benar keberkahan aja. Jadi kalau berkah itu kan berasanya ke kita kan ziyadatul khair, semakin hari semakin baik ya Bang Dan. Iya. Di pandemi seperti ini ada penurunan atau tetap stabil atau gimana sih? Apa kayak orang-orang gitu sekarang lagi pada susah? Ya alhamdulillah sih ya mungkin turun ada lah ya. Ada lah ya pasti ada. Ya. Itu kan rata di seluruh sektor usaha pasti akan ngalamin. Tapi survive anak-anak buah semuanya masih. Ya terutama saya juga masih badan saya masih segini gitu. Berarti alhamdulillah masih survive juga gitu. Ini kalau kurus juga karena menguruskan badan ini. Ini suka pakai belangkon emang orang. Iya, akhir-akhir ini nggak tahu saya kok punya keterpanggilan pakai belangkon kayaknya keren ya gitu. Jadi kok sama kayak sorban aja jadi kayak gini ya. Iya. Jadi saya memang ada mungkin dari nenek moyang saya memang kejawen gitu ya. Memang Islam kejawen jadi mungkin darah diambil dari budayanya itu aja ya. Iya, ya. Betul. Jadi mungkin ya terbawa lah gitu kan. Terbawa ya. Kebetulan saya juga keluarga, istri juga semua dari Jawa gitu kan. Iya. Jadi ya udah biasa aja. Iya. Istri saya soalnya perias pengantin gitu kan. Gitu. Jadi ini sebetulnya sebetulnya buat kalau ada pengantin di anu kan, kalau ada acara karena PPKM kan. Nggak ada acara mantenan, saya pinjem aja ini sekarang ini. Tadi ini cuma ada di mobil tiba-tiba kan. Wah, ini. Makanya tadi kok wardrobe-nya ada belangkon, cakep juga nih Bang Dan. Ya ini mungkin karena mau ketemu aja gitu. Kayak penghormatan kan pakai belangkon itu. Ya karena kalau dilepas nggak ada rambutnya gitu. Bang Danet. Iya. Pada saat kemarin pas lagi surut banget tuh. Iya. Yang dirasakan apa sih? Sama seperti orang pada umumnya lah. Gitu ya. Iya. Berarti ya ada mengalami hal-hal yang kira-kira gimana. Ada gitu, jadi ada lah ya. Ya saya selalu dari dulu di titik yang terbawah ataupun ada di titik yang tertinggi, saya biasakan diri saya tetap diam. Diam ya. Diam itu ya tinggal aku dan engkau. Jadi kalau orang Jawa bilang mungkin ya piye engko ya engko. Ya kalau mungkin Gusti Allah masih cinta sama saya ya mosok sih saya diparingi susah terus gitu loh. Pasti ada lah. Berarti kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya sesuai dengan kesanggupannya kan. Sebenarnya kita ini semua sanggup sebenarnya menerima ujian apapun ya. Bener. Asal keyakinan itu tadi ya. Betul.
balik lagi Asal Allah yang jangan cengeng aja. jangan cengeng. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih katanya. Tapi saya juga nangis juga sih. itu namanya Sama sih ya, ini. itu namanya apa ya, ekspresi itu sah-sah aja sebetulnya. Pada saat kita susah kita nangis, tapi tidak selamanya harus begitu. Pada saat kita bahagia, kita pun kan ekspresinya kadang suka menangis ya, haru gitu. Ya Allah, Allah begitu baiknya, padahal kita ini masih banyak dosa, banyak salah, tapi Allah masih berikan banyak nikmat kepada kita kan, Bang Nanit ya. Nah, Bang Nanit kan survive sampai sekarang gitu loh. Ada inovasi lain selain Raja Roll Vendor ini, mau buka ini lagi, misalnya velg atau apa segala macam. Ya saya sih ngikutin gitu. Nurani lagi? Iya. Saya ini rasa ya hidup saya ya passionnya memang dari diri aja gitu. Kalau saya tidak mengerjakan satu hal yang memang bukan dari passion saya, ya hasilnya ya cuman kelelahan aja. Mobilnya di roll vendor semua. Ya yang bisa di roll sih saya roll gitu kan. Gitu. Apa semuanya harus di roll aja? Iya, pokoknya ya kalau mungkin lagi nggak ada kerjaan itu yang ada itu di roll aja sekalian gitu. Jadi bukan rambutnya yang di roll ya? Ya karena saya udah nggak bisa ngeroll rambut gitu loh. Pinginnya sih begitu sebetulnya. Bang Nanit nih. Ya Allah. Bang, Iya. ini ke anak-anak ini enggak? Nurun nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Saya punya anak laki-laki juga. Yang baru lulus nih? Belum lulus dia. Oh, belum ya? Dia kuliah di Malaysia kan gitu. Oh, di Malaysia. Ya, saya juga menyadari bahwa mungkin Seorang bengkel roll vendor bisa nyekolahkan anak di Malaysia ya? Luar biasa. ini kalau saya cerita nanti nangis lagi gitu kan ya. Gak apa-apa, berbagi di sini dikit Bang, gak apa-apa Bang. Iya. Jadi saya Gimana, punya Bang? 2 anak. Iya, gimana Bang? 2 anak Noval sekarang berarti usianya kelahiran tahun 2000 berarti 21. Naila umur 19 tahun. Di Malaysia juga Naila? Enggak, Naila di sini. Oh, di Jadi Jakarta. 2 anak-anak saya itu kuliah itu dua-duanya dapat beasiswa. Alhamdulillah. Ya, Noval dapat Naila. karena Pinternya dia- kayak bapaknya apa sama ibunya? Ya, kalau pinter sih mungkin ya relatif ya gitu kan. Kami berdua sama-sama Karena susah, pinter. zaman sekarang susah Bisa biasa. bertahan maksudnya mungkin. Pinter buat survive ya. Ya. Terus Kalau gimana, Noval Naila dulu. Kalau Naila yang kecil dia kan atlet DKI untuk cabang renang indah. Oh, nasional. DKI ya? Pelada. Oh, Plada ya. Dia sekarang lagi di karantina untuk persiapan PON nanti di DKI ya, DKI atlet ya. di apa namanya di Papua nanti. Oh. Jadi ini juga sudah lama ini nggak ketemu sama anak, jadi cuma tadi aja. Karantina buat latihan terus Iya betul. Nah jadi dia waktu masuk kuliah dia dapat dari kampusnya juga dapat beasiswa full. Alhamdulillah. Nah saya juga nggak pernah menyangka kan, saya pikir aduh. Di mana kampusnya Naila? Di BINUS. Oh, Bina Nusantara. Nusantara. Nah kalau Naufal dia dapat beasiswa dari kakeknya. Dari kakek. Oh, jadi disupport sama kakeknya. Apa gimana Iya. itu? Ya saya juga nggak tahu gitu kan. Hmm. Jadi setelah saya tahu mungkin saya menyadari bahwa mungkin anak saya tidak mempunyai passion yang sama seperti saya gitu. Saya tidak memaksakan gitu loh. Iya. Dulunya iya. Ngambilnya apa? Dia ambil di jurusan logistik. Logistik. Iya. Kebetulan kakeknya memang bidang itu. Oh, bidang itu. Jadi saya cuman cerita-cerita aja sama kakeknya gitu kan. Noval mungkin mau ambil jurusan logistik. Logistik mana gitu? Kita cari kampus-kampus di Indonesia kan. Menurut beliau yang memang termasuk guru besar di dunia itu gitu kan. Ini mungkin kalau di sini masih baru-baru. Iya. Waduh, ini udah mulai tanda-tanda kurang enak di badan kan gitu kan. Ya ada mungkin di luar Pak, saya bilang gitu kan. Ya, coba sih cari informasi gitu. Iya. Akhirnya coba cari informasi. Oh, ini ada. Ada. Yang paling dekat kan Malaysia. dekat Singapura sama Malaysia. Iya. Ini ada Malaysia Pak. Coba lihat gitu kan. Berapa biayanya? Gitu. Aduh, ini udah mulai bikin keringet dingin kan tanya biaya. Habis itu kan biasanya ditanya, ada nggak duitmu gitu kan? Iya. Tapi alhamdulillah ayah saya nggak pernah mempertanyakan ada nggak duitmu gitu kan. Cuman saya langsung aja saya to the point aja gini loh Pak. Malaysia ini kan luar negeri ya. Iya. Ini duit kita kalau di sana jadi kecil gitu loh. Ya kalau buat makan aja sih
Insya Allah ada. Insya Allah ya, Pak, ya. gitu kan. Terus dia mungkin lihat saya gitu kan, maksudnya apa ini gitu kan, maksudnya apa ini gitu kan. Ya saya cuma diem aja kan. Ya ternyata ya alhamdulillah ayah saya langsung bilang kuliahnya saya. Ya Allah. Sayang cucu kakeknya langsung ya. Jadi itu buat saya keberkahan. Luar biasa. Dua anak saya dapatkan beasiswa. Alhamdulillah. Bang Danet, Iya. terus nih anak nih dapat beasiswa, yang satu dari kakek, yang satu dari sekolahnya. Iya. Ajaran-ajaran inti yang dikasih dengan didik anak, caranya Bang Danet kayak apa? Saya sih sebetulnya mengajarkan anak-anak itu kalau dulunya keras ya, terutama sama anak laki-laki. Keras Bang Danet itu. Sangat. Kayak orang kayak tentara ya, keras. Mungkin lebih dari tentara. Lebih dari tentara. Kenapa yang membuat Bang Danet harus keras sama anak? Saya pikir Tapi bukan kekerasan gitu maksudnya ya, keras tapi ya, tegas keras, gitu. tegas gitu. Tegas, iya iya iya. Suara juga Lantang, masih tinggi gitu. kan. Tinggi. Ya cuman mungkin saya sebagai ayah hanya berharap anak saya harus lebih baik daripada saya. Harus lebih kuat menghadapi kehidupan nanti di zamannya dia gitu kan. Iya, iya. Jadi mungkin namanya ayah nih pengen anaknya juga kamu jangan susah nanti di kemudian hari. Pengennya sukses lah. Iya, mulai hari ini kamu harus begini. Sampai saya menyadari, oh bukan begitu ternyata. Jadi beban, anaknya jadi berasa beban. Iya. Sampai akhirnya saya suatu waktu saya temui dia gitu kan. Ya, kita cuman bicara berdua gitu kan. Saya minta maaf. Alhamdulillah. Setelah mendidik kurang pas lah waktu itu ya. Itu kapan waktu anak lagi Lulus SMA dia. lulus SMA? Terus gimana reaksi Nova? Ya dia mungkin dia lihat aja ya, dia mungkin sampai bingung juga dia mungkin dia. Apa yang bisa berubah ayah tuh kayak gimana, kok bisa begini Iya. kan gitu, kaget dia kan. Mungkin dia juga ayah ini makan apa tadi katanya. Ini minum apa lah tadi ini kan gitu kan. Ya cuman memang saya punya apa ya keterpanggilan gitu loh, bahwa memang mendidik keras itu sebetulnya bukan kerasnya tapi penuh kecintaan itu loh, lebih dari segalanya. Iya, iya, iya. Ya sampai saya menemukan titik bahwa ya cinta gitu kan. Iya, iya. Kecintaan itu anak itu bukan tidak. Bentar, ya. Wah, pakai Itu tisu bukan- dia. Saya nggak pernah nangis loh, padahal. Kenapa hari ini pakai air mata ya? Berarti kecintaan yang luar biasa kepada anak. Mungkin salah kita mendidik anak pada saat itu seolah-olah ingin yang terbaik, tapi caranya yang mungkin yang tidak, kita menyadarinya agak telat lah bahasanya gitu ya, Bang Danet ya. Iya. Nah sekarang kan lebih berarti kan dengan caranya sekarang lebih halus lagi lah bahasanya mungkin ya, lebih mengedepankan kasih sayang yang dengan kelembutan bahasanya gitu. Ya. Berasa nggak dari diri Bang Danet sendiri gimana kedekatan sama anak? Jadi bukannya takut sama bapaknya sekarang, jadi malah jadi ada perubahan nggak di situ terlihat? Kalau di diri saya sih, wah saya waktu dia kemarin memutuskan untuk kembali ke Malaysia untuk kuliah selama PSBB segala macam kan dia memang dipulangkan. Nah, begitu dia memutuskan kembali, saya tetap sebagai ayah yang gagah, saya bilang, oh mau pulang, oke. Udah waktunya pulang kamu memang gitu kan. Iya. Pertama masih belum terasa itu kan. Kapan berangkat? Tanggal sekian Pak gitu. Oh berarti sebelum Lebaran dia bilang gitu. Iya Pak. Nggak bisa setelah Lebaran aja. Nggak bisa Pak, nanti repot kalau di sana gitu. Oh iya nggak masalah. Ya sebelum Lebaran kamu pulang aja gitu kan. Ya, Padahal berat sebetulnya. oh enggak, saya waktu itu masih biasa-biasa aja. Iya. Biasa kan egonya ayah kan. Oh, kuat. Tegar ya kan. Wah, saya pikir kan. Nah begitu dia pulang kita sudah dada-dada gitu kan. Berasa. Nah begitu saya kembali ke rumah, masuk kamarnya nangis saya. Allah. Ya Tuhan, saya bilang gitu. Jadi nah, akhirnya ibunya bilang, kamu sih gengsi kemarin nahan dia, bilang. Ya bukan gengsi, cuma saya baru merasakan benar-benar ditinggal anak itu yang saya mungkin belum puas gitu loh, belum berarti
saya belum puas perlakukan yang baiknya iya, lah itu ya. melakukan hal yang baik buat anak gitu kan. Wah, dia pergi ya gitu ya. Waduh, udah hilang harga diri saya sebagai laki-laki. Di depan istri juga nangis saya. Ya itulah, paling tidak kehidupan itu membuat saya akhirnya juga banyak menyadari gitu ya. Ya anak itu kalau dibilang buah hati, ya iya benar. Iya, betul. Itu memang titipan Allah. Titipan Allah yang harus kita harus jaga. Betul, betul. Tapi kan ya memang Allah juga menyampaikan innama amwalukum waladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, pasangan hidupmu, anakmu adalah ujian yang sesungguhnya. Kadang kita menampakkan sesuatunya ini harus, kalau tidak baik yang menjadi rusak semuanya. Kalau menjadi baik nanti ke depannya kan. Iya. Karena memang itu kan amal itu kan yang paling berat bagi kita kan. Iya. Nanti kita bertanggungjawaban lagi di hadapan Allah lagi. Iya. Betul nggak? Cara kita mendidik, merawat, membesarkan, ya kan? Iya. Nah, Bang Danet kan ini punya usaha segala macam. Kalau buat menyisihkan, buat sedekahnya, buat zakatnya, pada saat naik turun itu tetap dijalankan apa tidak sih, Bang? Sedekah itu buat saya apa ya? Ya saya selalu sembunyikan sedekah saya. Diam-diam ya. Iya. Iya. Bahkan istri saya pun nggak tahu. Alhamdulillah. Iya. Jadi gini Bang, kalau bahasa di Quran itu kan sedekah terang-terangan itu baik. Sedekah diam-diam itu lebih baik. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Tapi yang diam-diam nggak sedekah itu yang repot. Kadang kan sekarang kan orang sedekah ya di medsos, di apa segala macam kan diperlihatkan. Tapi kalau niat terang-terangan untuk mengajak orang lain bersedekah ya why not? Ya soalnya mungkin kalau saya terang-terangan juga pas lihat ya ilah cuma segitu doang gitu kan. Jadi makanya saya sembunyi-sembunyi aja. Yang penting itu kewajiban yang saat itu tetap harus dijalanin ya Bang ya. Buat saya bukan kewajiban, saya menaruh kesadaran, itu kebutuhan ya memang bagian dari diri saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kan memang sedekah itu tatful bala, sedekah itu menjauh daripada bala, musibah, ya kan salah satunya yang disampaikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga bisa, ya intinya mah kan bisa membahagiakan orang lain dibandingkan diri kita. Kita udah bahagia, masa sih nggak mau bagi-bagi kebahagiaan kita sama orang lain kan Bang? Udah enggak? Kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tuh. Gimana Bang? Yang paling penting tuh di dalam hidup ini kita masih punya manfaat. Alhamdulillah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Iya. Kata teman-teman saya begitu. Saya dengar-dengar aja sih. Bang Danet yang udah berkecimpung di dunia taufik luar biasa, Bang. Itu tadi ada ke depan keinginan membuat usaha baru atau udahlah gue raja roll ini aja lah, vendor aja lah, nanti juga ntar datang sendiri. Tapi punya dong main ambition, cita-cita, keinginan yang lebih tinggi lagi biar kita bisa berbagi lagi sama anak buah, berbagi lagi sama karyawan, berbagi lagi kebahagiaan sama orang-orang yang lebih susah. Cita-cita saya tuh semakin kesini ya, nggak ada lain selain bahagia. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan cita-citanya disampaikan. Tuhan bawa saya kemana ya sudah. Allah, jadi ngikutin aja jalannya Tuhan aja ya, bener ya. Mungkin karena usia kali ya gitu. Usia saya lebih wise. Bukan wise kali ya, sadar diri aja mungkin ya. Alhamdulillah Bang masih sadar diri Bang kan. Kadang ada yang tua-tua juga nggak beres juga kan, nggak sadar-sadar. Tapi ya, kita juga sering juga nggak sadar juga. Ya itulah manusia. Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun kan gitu. Pas lagi turun, tapi kita diberikan sama Allah kekuatan lagi bahwa pertolongan Allah sangat dekat, kita yakin lagi. Pada saat kita naik, jangan sampai gitu ya, sombong dengan keimanan kita. Ya nggak ada yang bisa disombongin soalnya. Jadi ya itu aja sudah, duduk aja situ manis. Orang semua milik Allah ya Bang ya. Saya diajarkan dulu sama guru-guru saya ya, mau senang mau susah, duduk aja di tempatmu. Jadi ya taruh aja di kolbungmu itu. Iya. Jangan pernah naik walaupun sebentar. Iya, berarti qanaah itu namanya. Menerima apapun kondisi susah maupun senang. Iya, saya baru-baru ini tuh dapat kata-kata qanaah itu. Alhamdulillah. Itu kayak buat saya kayak diselpet. Betul. Iya. Oh, gitu. Karena Allah sudah terlalu baik buat kita ya. Kita masih zaman dulu pendosa aja sampai sekarang masih belum nggak ada yang nampar-namparin kita, malaikat nampar langsung nggak ada kan. Saya sering ditampar-tamparin gitu, tapi kalau tamparnya kalau orang bilang kan
kalau ya kita tuh dikasihnya balanya bala kasih. Jadi dikasih ujian pun juga ya karena dia cinta sama kita. Iya. Ya untuk lah masih dicintain kan. Iya. Udah bagus itu kan. Berarti abangnya sering muhasabah ya, Mbak? Merenungi, tafakur, menghitung-hitung diri di saat sedang waktu kosong, kesendirian, ngobrol langsung sama Tuhan, sama Allah gitu. Nggak Ada sama. begitu? Enggak lah. Karena udah kalau orang Jawa bilang wis kulino angel, Apa tuh artinya? sudah biasa susah. Kalau yang angel itu apa sih? Angel wis angel. Itu apa sih? Ya, Maksudnya? susah wis gitu kan. Oh. Susah wis mau diapa-apain juga nggak bisa gitu kan. Susah dikasih tahu maksudnya. Ya kurang lebih begitu. Tapi ini angel yang beda ini mata dia. Ya Allah Bang Danet, alhamdulillah bisa berbagi sama Areza podcast di sini. Saya Seneng terima saya kasih, bisa dengan kesibukannya dengan ngerolling semua. Terus saya kesini nih pasti ya karena memang kehendaknya gitu kan. Alhamdulillah. Jadi saya juga terus terang juga belum dengar secara pasti, tapi begitu kenapa tadi saya diajak sama Kang Yana. Kang Yana kesini gitu kan, padahal mau pulang saya ini. Kok ya, padahal saya punya 1000 alasan tuh bilang, Kang udah malam nih Kang, aduh kita besok ini ada anu, nggak belok aja saya bilang. Akhirnya ketemu sama Ares sama Alhamdulillah. Saya terkenalnya Bang Danet itu ya terkenal lah di Jakarta ini. Tapi saya belum ketemu orangnya dan akhirnya saya bisa ketemu sekarang di sini. saya ya. Alhamdulillah. Bersyukur sekali bisa. Iya, yang senang sebetulnya di sini bisa berbagi pengalaman. Mudah-mudahan anak, istri, semuanya, keluarga disehatkan, diselamatkan, Amin. usahanya diberkahi terus, keinginan Bang Danet tadi terus berkah terus. Itu memang diharapkan oleh semua orang ya, Bang Danet ya. Mudah-mudahan usahanya juga anak karyawan semuanya diselamatkan sama Allah, dibahagiakan dan ujungnya tadi bahagia. Mudah-mudahan kita tidak hanya bahagia di dunia tapi kelak di akhirat ya Bang ya. Amin. Kita sama-sama tidak hanya ngumpul di sini di podcast, tapi kita Iya. ngumpul nanti kelak di surga. Insya Allah. Amin. Makasih ya Bang Danet. Terima atas kasih waktunya. banyak, Tapi terima sebelumnya kasih. nih saya mau ngasih kenang-kenangan sama Bang Danet nih. Waduh. Ini ada mak buat ngopi-ngopi kalau suka ngopi nggak? Wah, saya nih ngopi tuh Ngeteh ya? suka pakai banget juga. Oh suka pakai. Iya. Kopinya hitam apa kopi? Nah kalau kopi Kekinian? saya sukanya kopi hitam, tapi yang nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Oh Iya. itu yang sehat. Itu Nah, yang sehat. jadi katanya. mengimbangi kehidupan yang pahit ini Oh, katanya. Ada bercanda. Ini Bang Danet, wah ini dari. Terima kasih Roma. banyak. Ini sama ini ada Al-Quran, semoga bisa dibaca, bisa ada manfaatnya. Iqra'ul Quran wa'malu bihi. Kalau kita bisa baca dan kita bisa mengamalkan, ini jadi imam kita kelak di akhirat. Pedoman hidup kita mudah-mudahan bisa diterima sama Bang Danet. Mudah-mudahan ini Waduh. menjadi kenang-kenangan yang baik buat dan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Ini Mohon kalau diterima. boleh, jadi beberapa hari yang lalu saya Iya. mengantarkan keluarga yang apa namanya mau mempersiapkan untuk 40 hari ibunya itu kan. Iya. Nah itu kita ke Pasar Tebet, lagi lihat-lihat ini apa namanya, salah satunya saya tuh lihat tuh di atas, wih ini contohnya bagus-bagus ya, bilang Al-Qurannya bagus-bagus ya, walaupun saya nggak bisa baca tapi lihatnya tuh cakep ya ini ya gitu. Kok ya malam ini dapat ini ya? Alhamdulillah ya Allah ya Karim. Berarti memang udah jalannya Allah ya. Iya. Bang Danet ya. Jadi saya nggak perlu beli nih ya. Iya itu udah ada terjemahnya juga. Nah, kalau ada terjemahannya saya lebih gampang berarti ya. Jadi Bang Danet kalau ada ini kan petunjuk kita buka aja. Iya. Kalau belum nggak bisa baca Quran bisa lah sebenarnya. Cuman Nggak terjemahnya. bisa. Nanti makanya saya mau kursus kalau bisa sama. Insya Allah. Iya. Kita ketemu lagi pokoknya. Oh, siap. Jangan cuma di podcast doang. Siap, Bang Danet ya. siap, Sukses siap. Bang Danet ya. Sami-sami. Lancar Terima ya. kasih Salam banyak. buat keluarga semua. Salam Terima kasih. hormat. Terima kasih banyak. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seru juga ngomong sama Bang Danet. Tadi Bang Danet siapa namanya? Janet Sujito. Sujito. Alhamdulillah beliau nih Raja Roll vendor di Jakarta yang terkemuka itu yang luar biasa, semua otomotif semua pada dia kalau mau pada ceper mau pada seru-seruan custom buat mobil, dan mudah-mudahan ini menjadi mendatangkan keberkahan juga buat kita dan buat beliau juga, karena beliau hidupnya cuma satu, ingin berkah sama ujungnya nanti bahagia. Itu keinginan kita semua. Mudah-mudahan kita juga bisa kesampaian terus hidup diberkahi sama Allah, dibahagiakan oleh Allah, dan mudah-mudahan saat ini yang diceritakan oleh Bang Danet bisa menjadi inspirasi buat kita dan
memperkuat keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuma kita doang yang sering-sering ninggalin Allah, karena Allah selalu bersama kita. Kata Bang Lai tadi, yang sudah sedih deh, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Semua kita semua diselamatkan, disehatkan, diberkahi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi di acara podcast Harinya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.